Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memberikan cara-cara untuk melakukan uji asumsi klasik. Untuk cara-caranya seperti ini. Pertama itu copy terlebih dahulu. Untuk bagian datanya ini, kita copy. Lalu kita masukkan ke SPSS-nya. Masukkan ke SPSS-nya. Seperti ini ada 75 data. Lalu kita akan mengubah nama-nama variabelnya ini dengan seperti ini. Kita rubah. Oh, mau copy. Bentar. Kita copy. Kita paste di sini. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian labelnya juga kita ubah ya. Itu bebas mau diumpamakan seperti apa, asalkan kalian mengerti. Untuk perumpamaannya saya seperti ini. Nah, seperti ini. Lanjut, kita ganti measure-nya dengan nominal untuk yang bukan total. Nah, setelah semuanya dilakukan seperti ini pada data tersebut, maka langsung kita lakukan analyze, lalu ke regression dan linear. Kita pindah untuk yang variabel independen ini ke sini. Nah, untuk yang independennya kita masukkan ke sini. Setelah semuanya dilakukan seperti ini, kita masuk ke bagian save, lalu unstandard desert, dan continue, lalu OK. Nah, itu buat apa itu? Nah, itu untuk memunculkan ini variable res atau data yang ada di sini. Jadi muncul gitu, ada unstandard desertnya. Nah, selanjutnya baru kita bisa melakukan analisis pada uji normalitas ya untuk yang pertama. Untuk analisis uji normalitas sendiri, kalian bisa tekan analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu pilih untuk uji Kolmogorov ini. Tekan dan kita cari standar desertnya, pindah ke kanan, pastikan di sini bagian normal karena kita yang menguji normalitas. Lalu tekan OK. Nah, di sini akan muncul hasil untuk uji normalitasnya. Selanjutnya yang akan kita uji itu bagian multikolinialitas sama autokorelasi. Caranya sama. Kita masuk ke
analyze, regression, lalu linear. Nah, pada bagian sini kita cukup mengganti di statistiknya aja. Kita centang untuk bagian collinearity ini dan Durbin-Watson. Pastikan keempat ini tercentang, lalu continue dan oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk uji autokorelasi dan multikolinearitasnya. Nah, selanjutnya yaitu uji yang terakhir, yaitu heteroskedastis. Nah, ini cukup sedikit rumit. Kalian perlu pergi ke transform, compute variable, lalu tekan all dan double klik ya pada ABS ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini akan muncul tanda seru. Lalu tanda seru itu diisi dengan hasil dari unstandardized tadi yang kedua. Nah, di sini juga double klik, masuk ke bagian ABS ini kolomnya, dan bagian target variable kita ubah dengan Brexit. Lalu tekan OK. Setelah melakukan itu kita lanjut ke analyze. Lalu regression linear kita ubah untuk variabel dependennya menjadi abrasi tadi. Seperti ini, ganti, lalu tekan OK lagi. Nah, di sini akan muncul untuk hasil uji heteroskedastisnya. Nah, itu untuk langkah-langkah asumsi klasiknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Dwi Diasuti dari kelompok 8 dengan NIM 107. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu menginterpretasikan hasil uji normalitas dan hasil uji multikolinearitas. Langsung saja pada tabelnya. Hasil tabel di sini menggunakan one sample Kolmogorov. Dapat dilihat dari hasil tabel diperoleh nilai Sig sebesar 0,20 lebih besar dari 0,05. Maka bisa dikatakan bahwa variabel tersebut terdistribusi normal. Terus yang uji multikolinearitas itu langsung saja pada tabel ini, itu coefficients. Di sini berdasarkan hasil analisis multikolinearitas variabel pelayanan ini diperoleh dari nilai tolerans, yaitu yang sebesar 0,791 lebih besar dari 0,1, dan hasil dari VIF-nya 1,264 ini lebih kecil dari 10. Untuk varian makanan yang variabel kedua ini mendapatkan hasil toleransi sebesar 0,531, yaitu lebih kecil dari lebih besar dari 0,1, dan nilai VIF-nya sebesar 1,884, ini lebih kecil dari 10. Dan untuk variabel harga di sini nilai toleransinya terdapat 0,485, yaitu lebih besar dari 0,1. Dan untuk nilai VIF-nya ini sebesar 2,062, yaitu lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel yang mengalami multikolinearitas atau terbebas dari multikolinearitas karena nilai tolerans dari setiap variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Sunarsi dengan NIM 230321100003. Di sini saya akan melanjutkan interpretasi dari teman saya,
yakni autokorelasi pada tabel model summary. Dari analisis autokorelasi dapat diketahui dengan melihat nilai pada durbin Waston di sini, yakni sebesar 1,344 yang diperoleh perbandingan berdasarkan pengambilan keputusan DU lebih besar dari DW lebih besar dari 4 lalu dikurangi DU. Nilai DU sebesar 1,7092 dan nilai DL 1,5. Jika dilihat berdasarkan tabel dengan nilai durbin Wastonnya ini, yakni sebesar 1,344 yang artinya lebih kecil dari DL 1,50, dan dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki indikasi adanya autokorelasi positif karena nilai dari DW lebih kecil dari DL. Selanjutnya ada heteroskodesitas pada tabel koefisien. Pada tabel koefisiennya di sini, berdasarkan pada hasil yang dapat dilihat pada tabel output koefisien dengan variabel ABS res berperan sebagai variabel dependen. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan atau nilai sig pada variabel pelayanan X1 yakni sebesar 0,056. Lalu sementara nilai sig untuk variabel makanan atau X2 sebesar 0,023 dan nilai sig untuk variabel harga atau X2 sebesar 0,001. Karena nilai sig 2 variabel di atas lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glasser, dapat disimpulkan bahwa adanya gejala heteroskedasitas pada model regresi ini.